Bagaimana di rezim yang lalu selama 10 tahun presiden dan timnya membiayai saudara para buzzer yang jumlahnya ribuan tadi, saudara, digaji tiap bulan untuk mencaci maki habaib, mencaci maki ulama, mengadu domba kiai dengan habib, saudara, mengadu domba para santri, merusak Islam dari segala arah. 10 tahun kita diobok-obok dengan media. Prinsip mereka begitu, walaupun bohong, ulang-ulang. Jadi kalau diulang-ulang itu kebohongan, nanti masyarakat anggap itu benar. Dan itu yang terjadi, saudara. Buzzer ini mencaci maki habaib, mencaci maki kiai. Bahkan pondok pesantren ditelanjangi habis-habisan. Ada pondok pesantren rubuh, wah mereka rame-rame menghina kiai. Jangankan kiai yang salah, yang gak salah disalah-salahin kalau gak sejalan dengan mereka. Apalagi kalau kiainya salah, habis. Kiai mencabuli santri, salah, habis. Semua kiai dihina. Terjadinya di satu pondok pesantren yang dihina semua pesantren. Jahat buzzer. Jadi mereka nyari nafkah dari kebohongan. Nyari nafkah dari dusta. Nyari nafkah dari fitnah. Makanya saya agak khawatir. Saya lagi perhatiin, saya lagi keker. Ini mau kemana nih? 39 media direkrut oleh pemerintah. Saudara, nanti dibiayai saudara. Ini arahnya kemana? Nah kita khawatir kalau sekarang nih, saudara, rezim yang sekarang jangan sampai mengulangi perilaku rezim yang kemarin yang begitu berbahaya, ngadu domba umat. Kalau itu dilakukan, apa bedanya rezim sekarang dengan yang kemarin? Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, fi hadal liqa'il mubarak wa bimithli hadal ijtima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kepada segenap pimpinan dari DPD FPI Jawa Barat dan seluruh pimpinan wilayah maupun cabang yang hadir bersama kita pada kesempatan hari ini dalam acara halal bihalal yang penuh keberkahan ini. Kita sama berharap mudah-mudahan pertemuan ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya bahagia bisa hadir, bisa kumpul dengan semua aktivis FPI yang ada. Dan saya juga bahagia tadi dari Hilmi FPI, yaitu Habib Ali Al-Hamid, telah memberikan paparan-paparan, ada diskusi, tanya jawab soal kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang selama ini telah dilakukan oleh Hilmi, oleh FPI maupun program-program ke depan yang akan dilakukan. Kita doakan mudah-mudahan FPI Jawa Barat, begitu juga Hilminya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Habib Zaki Al-Idrus selaku pimpinan daripada FPI Jawa Barat, begitu juga para habaib dan ustadz-ustadz, kiai-kiai yang lainnya, saya juga berikan apresiasi penghargaan yang tinggi atas kerja kerasnya selama ini. Kita doakan semoga para pimpinan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah, panjang umur dalam taat dan ibadah, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, tidak banyak yang ingin saya sampaikan untuk semua aktivis FPI di Jawa Barat ini, aktivis Front Persaudaraan Islam, bahwa visi misi FPI
selama ini dari sejak berdiri, dari mulai sebelumnya ada Front Pembela Islam, kemudian lahir Front Persaudaraan Islam, kita tetap tidak berubah untuk selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan kita berubah dari garis ini. Dakwah kita laksanakan. Amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban. Jihad kita gelorakan manakala diperlukan, bahwa kita siap li'la kalimatillahi subhanahu wa ta'ala insya Allah. Nah, karena itu saya mau ingatkan juga para habaib, para kiai, para ustadz, begitu juga para aktivis. FPI ini bukan oposisi. Jadi habaibnya, ustadznya, kiainya bukan oposisi. Tapi kita adalah organisasi hizbah. Organisasi dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kenapa ini perlu saya tekankan? Karena sekarang ini begitu banyak gerakan oposisi di berbagai daerah. Yang mana gerakan-gerakan tersebut terkadang mempengaruhi para aktivis FPI, mengajak, merekrut untuk ikut serta dalam gerakan oposisi. Nah, saya ingin mengingatkan, saudara, kita tidak anti oposisi. Tapi kita juga bukan organisasi oposisi. Apa sih organisasi oposisi itu, saudara? Oposisi itu satu gerakan politik. Dan biasanya yang bersikap oposisi itu adalah partai-partai politik atau para politisi. Nah, jadi mereka-mereka yang aktif di bidang politik, saudara, ya banyak dari kalangan mereka, saudara, yang bersikap kritis terhadap pemerintah atau selalu mengkritisi kebijakan pemerintah, mengambil posisi sebagai oposisi. Nah, sedangkan kita di FPI, kita bukan partai politik, kita bukan organisasi politik, tapi kita organisasi Islam yang bergerak di bidang dakwah, hizbah, dan jihad. Nah, apa beda oposisi dengan hizbah? Hizbah itu amar ma'ruf nahi munkar. Bedanya kalau oposisi itu menempatkan diri, saudara, sebagai lawan pemerintah atau sebagai sparring partner bagi pemerintah. Sehingga apapun kebijakan pemerintah, sekalipun kebijakan itu bagus, mereka kritik. Apalagi kalau kebijakannya buruk. Wah, kalau kebijakannya buruk, habis diserang oleh oposisi. Kebijakan bagus saja, itu akan mereka sikapi, mereka kritik. Pokoknya bagian mana yang bisa dikritik, dikritik. Itu oposisi. Kenapa oposisi bersikap seperti itu? Karena oposisi ini kan bicara mencari pamor politik, mencari dukungan. Nah, kalau namanya mencari dukungan, dia nggak bakal mendukung lawan. Nah, mana ada dia mendukung lawan politik? Nggak ada. Lawan politik tidak akan didukung. Dia akan kritisi justru supaya pendukung-pendukung lawan politiknya, saudara, berubah haluan untuk mendukung partai dia. Nah, makanya putusan sebagus apapun di mata oposisi tetap harus dikritik. Nah, kalau kita FPI sebagai organisasi hizbah, saudara, kita akan selalu objektif. Nah, bagaimana objektifnya? Manakala keputusan pemerintah itu bagus, kita dukung, kita apresiasi. Tidak berarti kita menjadi orang pemerintah, tidak. Jadi mendukung satu kebijakan yang bagus bukan berarti kita menjadi orang pemerintah. Nah, manakala keputusan pemerintah itu tidak baik, katakan bertentangan dengan syariat, atau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, atau dia merugikan umat Islam, atau membahayakan negara, saudara, nggak boleh kita diam. Protes, kritik, dengan berbagai macam cara, mulai dari cara kritik yang paling lembut sampai yang paling tegas. Itulah FPI perjuangannya selama ini.
Oh ini ada keputusan tidak bagus dari presiden, surati. Saudara, kirim delegasi, ketemu presiden, ajak diskusi. Saudara, kalau nggak ketemu presiden, temui orang-orang yang di sekitar presiden atau menteri-menteri yang terkait. Saudara, nah kalau ternyata sudah disurati nggak berubah, diskusi juga nggak berubah, sementara keputusannya kita lihat berbahaya, saudara, ya lakukan aksi yang lain. Bisa dengan demo, bisa dengan tulisan-tulisan, bisa dengan kita buat seminar, bisa dengan tabligh akbar, dan lain sebagainya. Yang jelas keputusan yang tidak baik wajib kita sikapi. Nah itu bedanya. Kalau oposisi kan nggak begitu. Putusannya mau baik mau buruk, saudara dikritisi. Kalau kita enggak, putusan yang baik apresiasi. Oh ini putusannya bagus, apresiasi. Hargai. Kalau perlu dukung supaya program tersebut berhasil. Tapi kalau keputusan itu tidak baik, saudara wajib untuk kita sikapi. Nah itu bedanya antara oposisi dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nah jadi jangan ada lagi aktivis FPI mengatakan saya oposisi dengan pemerintah. Jangan, kita bukan partai politik. Enggak usah sebut kita oposisi. Kalau partai silakan nyebut dirinya oposisi. Politisi-politisi silakan nyebut dirinya oposisi terhadap pemerintah. Aktivis-aktivis silakan dia golongkan dirinya sebagai yaitu oposisi. Tapi organisasi Islam FPI yang berdiri atas dasar pergerakan dakwah, hizbah dan jihad, kita bukan oposisi. Kadang-kadang kita bertentangan dengan oposisi. Bisa jadi. Nah, karena itu sekali lagi aktivis FPI dimanapun berada, ayo kita berjuang. Oh kita belum bisa nih berjuang tingkat nasional, minta undang-undang, tingkat daerah. Saudara, tingkat daerah, oh tingkat provinsi kita belum mampu, tingkat kota, tingkat kabupaten. Bisa kok bupati, saudara yang baik, yang soleh. Saudara yang iman, takwa kepada Allah, dia bisa keluarkan perbuk peraturan bupati. LGBT tidak boleh ada di kabupatennya. Kemudian ada sanksi-sanksi, saudara. Kalau ada yang melakukan perilaku LGBT di wilayahnya, bisa. Nah itu yang dilakukan di Makassar, saudara. Nah jadi di kota Makassar udah ada peraturan, nggak boleh. Nah saya ingin peraturan semacam ini tersebar. Bisa kita perjuangkan di setiap daerah. Insya nah, itulah bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi saya mau tanya sekali lagi, amar ma'ruf nahi munkar, kalau putusan pemerintah yang bagus, tolak atau dukung? Kalau putusan pemerintah yang jelek, saudara terima atau kritisi? Kritisi. Nah kira-kira jelas ya. Nah sebab sekarang ini kalau pemerintah buat peraturan bagus, kita dukung. Nanti oposisi itu akan nuding, FPI udah jadi orang istana tuh. FPI dukung pemerintah tuh. FPI udah jadi orang negara. Ada aja yang fitnah begitu, saudara. Padahal FPI dari dulu sampai hari ini, alhamdulillah, kita tetap konsisten, tetap istiqamah, kita tetap wajib menegakkan amar ma'ruf nahi. Nah, bicara pengajian, saya harapkan seluruh aktivis FPI yang ada di Jawa Barat agar bisa hadir setiap Ahad kedua. Seperti sekarang. Saya udah janjian dengan Habib Zaki, dengan DPD FPI Jawa Barat. Setiap Ahad kedua saya akan hadir di Majelis Liwaul Habib. Yang tadi pagi itu. Tahu kan di pondok pesantren Riyadul Huda, saudara. Nah di situ ada Majelis Liwaul Habib yang dipimpin oleh Habib Zaki dan kawan-kawan. Insya Allah setiap Ahad kedua saya akan hadir. Nah makanya saya berharap nih semua nih bisa hadir. Mungkin kalau hadir ke Jakarta kan kejauhan. Nah di Jakarta kan ada juga setiap Ahad pertama, saudara. Nggak apa-apa lah yang di Jakarta buat jadi Botabek. Nah yang di Padalarang, nah kita mintain dari Jawa Barat rame-rame untuk hadir. Kenapa? Karena dalam pengajian seperti itu, satu, kita membahas keilmuan. Oh kita mau tahu aswaja itu apa sih? FPI kan selama ini, oh ini kami aswaja. FPI ini organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi begitu ditanya aswaja nggak ngerti. Nah, makanya tadi kita mulai bahas nih aswaja begini. Dan nggak sampai di situ.
Itu kalau sebulan sekali kita ketemu seperti tadi, maka itu menjadi saudara ajang media informasi. Nah, jadi kalau ada informasi dari pimpinan FPI Jawa Barat atau FPI Bandung atau mana saja, sampaikan di forum itu. Ini ada begini, ini ada begini, ini ada problem ini, bagaimana? Nah, jadi jadikan pengajian itu satu sebagai majelis ilmu, dua sebagai majelis silaturahim, tiga sebagai majelis informasi. Insya, nah, kira-kira siap hadir tidak? Siap ketemu sebulan sekali? Takbir, sallu ala nabi. Nah, jadi kita kumpul dan pesantrennya besar, saudara, cukup muat menampung. Ada masjidnya, ada aulanya, ada halaman luarnya, parkirnya, saudara, cukup. Nah, kita datang rame-rame. Kita ngaji insya Allah. Karena kualitas pengetahuan daripada aktivis FPI soal agama mesti ditingkatkan. Bagaimana FPI mau amar ma'ruf nahi munkar kalau nggak punya ilmu? Repot. Nah, saya punya pengalaman. Ada laskar FPI semangat saudara untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, begitu ada sarang-sarang narkoba, serbu, tutup semua. Ada nightclub, ada bar, diserbu, tutup semua. Ada satu tempat tulisannya bar bershop, diserbu juga. Ini kejadian ini saudara di awal-awal tahun 2000-an, diserbu. Terus Panglima FPI nanya, itu tukang cukur. Enggak, katanya Ustadz, itu ada tulisan barnya Ustadz. Ya itu enggak, demi Allah tulisan bar Ustadz. Ya emang tulisannya bar sobar atasnya. Nah ini gara-gara apa nih? Gara-gara nggak ngaji. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Ngaji. Jadi kita tahu perkembangan, kita tahu istilah-istilah saudara. Nah mudah-mudahan ke depan dengan kita memulai pengajian bulanan di Majelis Liwaul Habib, itu bisa jadi majelis bersama-sama dengan pondok pesantren Riyadul Huda sekaligus dengan DPD Front Persaudaraan Islam, insya Allah. Nah itu yang saya harapkan. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan di sini sekali lagi buat semua ya ikhwan, bahwa FPI adalah organisasi amar ma'ruf nahi munkar, dan kita harus tetap amar ma'ruf nahi munkar. Hanya strateginya diperindah, strateginya diperbaiki. Nah kira-kira jelas yang saya sampaikan. Baik, nah sekarang berikutnya, menghadapi serangan-serangan saat ini dari berbagai arah yang diarahkan ke FPI, ke habaibnya, ke kiainya, saudara. Nah maka FPI harus lebih berhati-hati. Nah saya mau sampaikan ini kepada anak-anak muda khususnya, zaman sekarang ini kita memasuki satu era modern, saudara, di mana perang yang paling berbahaya saat ini bukan perang nuklir, bukan perang rudal, bukan perang konvensional. Yang berbahaya saat ini adalah perang media. Bagaimana di rezim yang lalu selama 10 tahun presiden dan timnya membiayai saudara, para buzzer, saudara. Buzzer ini pendengung, saudara. Bayar buzzer dengan dalih mereka ini influencer, saudara. Alasannya untuk menyebarluaskan hasil kerja pemerintah, supaya masyarakat rakyat tahu ini loh kerja pemerintah, ini loh hasilnya, ini loh bagusnya. Ya memang kalau dilihat secara teori tujuannya bagus, tapi pada prakteknya para buzzer yang jumlahnya ribuan tadi, saudara, digaji tiap bulan untuk mencaci maki habaib, mencaci maki ulama, mengadu domba kiai dengan habib, saudara, mengadu domba para santri, merusak Islam dari segala arah. 10 tahun. 10 tahun kita diobok-obok dengan media. Nah, kita tadi saya katakan, ini kita saat ini memasuki era perang yang berbahaya. Bahkan salah satu tokoh mereka di Indonesia, saudara, yang punya lembaga survei, dia mengatakan apa? Dalam satu training, ada rekamannya. Dia katakan,
kepada semua yang di training media, sebarkan. Walaupun bohong, sebarkan. Karena kebohongan itu kalau diulang-ulang nanti akan dianggap sebagai kebenaran. Itu teori mereka, prinsip mereka begitu. Walaupun bohong, ulang-ulang. Jadi kalau diulang-ulang itu kebohongan, nanti masyarakat anggap itu benar. Dan itu yang terjadi, saudara. Jadi kalau mereka sekedar memberitakan kebaikan-kebaikan pemerintah, ya silakan, bagus-bagus saja. Kalau mereka menyiarkan hasil kerja pemerintah, oh pemerintah bangun jembatan, oh pemerintah bangun jalan, oh pemerintah bangun sekolah, oh pemerintah bangun rumah sakit, bagus. Silakan disebarluaskan. Tapi kadang-kadang karena mereka dibayar, saudara, yang pemerintah nggak kerjain, saudara, mereka garang-garang. Bangun jembatan 1, dibilang 100. Saudara, bangun jalan cuma 100 km, dia bilang 1000 km. Lebih-lebih. Dan itu diulang-ulang. Sehingga masyarakat percaya dengan kebohongan tersebut. Nah, ini berbahaya. Nah, jadi akhirnya begitu mereka mulai menyentuh ulama, habaib, saudara, buzzer-buzzer ini mencaci maki habaib, mencaci maki kiai, bahkan pondok pesantren ditelanjangi habis-habisan. Ada pondok pesantren rubuh, wah mereka rame-rame menghina kiai. Saudara, ada pondok pesantren besar seperti Lirboyo, saudara. Lirboyo itu pondok pesantren besar, pondok pesantren salafi luar biasa, saudara. Dan itu merupakan basisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, santri kerjasama. Pakai ember, saudara, ngecor. Nah, kan oper-operan tuh kalau kerjasama. Langsung mereka rekam. Apa mereka bilang? Santri diperbudak kiai. Santri cium tangan kiai. Dua beritain, santri mendewakan kiai. Apa, saudara? Dihina. Saya sudah sampaikan dari dulu, waktu itu Habib diserang di mana-mana. Habib turunan Nabi palsu. Habaib begini, habaib begitu. Saya sudah ingatkan para kiai, ingat ya. Hari ini habaib yang diserang, besok kiai yang diserang. Ternyata betul, sekarang kiai-kiai diserang. Jangankan kiai yang salah, yang nggak salah disalah-salahin kalau nggak sejalan dengan mereka. Apalagi kalau kiainya salah, habis. Kiai mencabuli santri, salah, habis. Semua kiai dihina. Maka itu saudara, ini perang media. Yang mencabuli santri, oknum kiai, 1-2 kiai, tapi yang rusak puluhan ribu kiai. Yang dihina. Terjadinya di satu pondok pesantren yang dihina semua pesantren. Jahat, buzzer. Kenapa mereka hina itu semua? Pesantren itu cuman tempat. Pesantren itu banyak pencabulan. Pesantren dijelek-jelekin supaya masyarakat nggak masuk pesantren. Malah beberapa tahun yang lalu jangan masuk pesantren. Pesantren itu sarang teror, bibit-bibit ekstremis. Ini media ini berbahaya kalau digunakan untuk menyerang Islam. Bahaya tidak? Nah, makanya saudara, dari beberapa tahun yang lalu saya himbau anak-anak muda di semua kota. Ayo kita jadi mujahid medsos. Sampai akhirnya muncul Muslim Cyber Army, saudara. Mujahid medsos, saudara. Pokoknya kalau ada akun nyerang Islam, jawab langsung. Jangan didiamin. Kalau ada akun nyerang Islam, laporin rame-rame. Nah, saudara, supaya ditutup itu akun. Jangan berhenti. Nah, apa bedanya mujahid medsos sama buzzer? Buzzer dibayar, mujahid medsos nggak dibayar, saudara. Mereka berjuang rela untuk bela agama. Kalau mereka bisa membuat 2 akun, 3 akun, 10 akun, 100 akun buat nyerang Islam, kenapa kita tidak bikin akun sebanyak-banyaknya buat bela Islam? Takbir. Kalau mereka bisa bikin akun, saudara, ratusan ribuan akun buat nyerang Islam, buat nyerang kiai, buat nyerang habaib, saudara. Bikin kita ratusan ribuan akun buat bela Islam, bela kiai, bela pesantren, bela habaib. Jangan diam, hancurkan siapa saja akun-akun yang menyerang Islam. Siap berjuang. Takbir. Ini kita era perang medsos, saudara. Ada yang bilang, tapi Habib itu Iran sekarang ini dengan Amerika kan perangnya pakai rudal. Jangan lupa, di sana juga ada perang medsos, saudara. Buzzer-buzzer Israel sama Amerika memberitakan
Iran sudah menyerah, Iran sudah kalah, presidennya ingin menyerahkan diri. Padahal enggak. Buzzer mereka bercerita. Kita nggak bisa bedain mana cerita yang benar, mana cerita yang mana. Saudara, anak itu udah lemes duluan, ya kok kalah. Saudara. Nah, makanya kita jangan berhenti. Cari berita yang betul, saudara. Lawan berita hoax dengan hak. Lawan itu berita dusta dengan fakta. Nah, kekuatan umat Islam yang jumlahnya miliaran. Kalau kita main di medsos, kita nggak bakal kalah. Ini penting. Nah, jangan juga kita hoax kita lawan dengan hoax juga. Jangan. Dusta kita lawan dengan dusta juga. Jangan. Hoax lawan dengan hak. Dusta lawan dengan fakta. Insya Allah perjuangan kita berkah dan akan menang. Sudah. Amin ya Rabbal alamin. Jangan diam saudara. Jangan. Pokoknya ada yang nyerang ulama. Wah, serbu rame-rame. Udah akunnya kita laporin. Pokoknya serbu sampai dia tutup ke akun. Sampai dia takut buka akunnya saudara. Nah, kira-kira bisa gak? Siap tidak? Tapi nggak digaji. Alhamdulillah. Kalau buzzer digaji saudara, ada yang digaji 10 juta per bulan. Ada yang digaji berdasarkan follower. Oh, kalau followernya sekian, gajinya sekian puluh juta. Kalau followernya sekian, gajinya sekian ratus juta. Ada yang digaji miliaran. Tugasnya apa? Bikin berita bohong, bikin fitnah, bikin adu domba, saudara. Nah, jadi mereka nyari nafkah dari kebohongan. Nyari nafkah dari dusta. Nyari nafkah dari fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kira-kira kalau udah jelas begitu nih, saya mau tanya, kalau begitu menguasai medsos penting tidak? Penting. Bikin Muslim Cyber Army, saudara. Bikin komunitas mujahid medsos. Bikin. Lawan segala kemaksiatan, saudara. Dan kita harus bisa bersiasat. Contoh, saudara, kalau kita masuk ke Instagram, kita masuk ke Facebook, saudara, kita sebut dihapus. Nah, akhirnya kita robah jadi LTBG. Itu nggak kebaca tuh sama algoritma. Belakangan jadi boti. Bagus pakai istilah-istilah. Pakai istilah-istilah yang algoritma nggak baca. Saudara, atau contoh, Anda taruh nama saya HRS, langsung nggak hapus. Betul? Balik SRH. Pusing-pusing amat. Betul? Taruh foto saya, langsung dihapus. Saudara, udah taruh foto, mukanya pakai love. Nggak kelihatan, betul? Pusing-pusing lo sekalian. Jangan takut, betul? Banyak siasat. Oh, nggak bisa L bintang T, kan bisa, saudara. Yang penting mereka yang buka medsos paham pesan kita maksudnya kemana. Anak-anak muda bisa gak? Siap gempur di medsos? Siap jihad medsos? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, itu yang mau sampaikan seperti itu. Jadi maksud saya, semua yang ada di sini, karena kita masuk era perang medsos, maka kita harus gunakan medsos sebaik mungkin. Insya dia yang mengumumkan. Ada di berita, dia katakan ada 39 saudara media yang bekerja sama dengan pemerintah. Nah, artinya bekerja sama, mereka dibayar. Nah, terus katanya tujuannya untuk apa? Supaya 39 media ini menyiarkan hasil kerja pemerintah, menyiarkan kebaikan-kebaikan pemerintah, menyiarkan sampai rakyat ke bawah. Supaya mereka tahu pemerintah itu kerja, bukan tidak kerja. Nah, tujuannya bagus gak? Nah, saya khawatir kalau 39 media tadi ke depannya digunakan seperti rezim yang kemarin. Buat hina kiai, buat hina ulama, buat hina Islam, saudara. Makanya selama rezim yang kemarin berkuasa, saudara, ada beberapa orang yang selalu ngadu domba umat. Kita laporin berkali-kali, nggak diproses. Seperti siapa? Seperti Abu Jamban. Tahu Abu Jamban? Saudara, kita udah laporkan, nggak dilindungi kok.
Karena memang mereka buzzer-buzzer piaraan pemerintah saat itu dibayar, digaji. Nah kita khawatir kalau sekarang nih, saudara, rezim yang sekarang jangan sampai mengulangi perilaku rezim yang kemarin yang begitu berbahaya, ngadu domba umat. Nah, makanya saya dukung Pak Yusuf Kalla, saudara, yang didukung oleh 40 ormas Islam, sedang memproses ada 3 orang, saudara, buzzer yang memang selama ini suka ngedit rekaman, motong-motong rekaman orang, fitnah-fitnah orang. Nah sekarang Pak Yusuf Kalla marah, tuntut, laporkan mereka, dan mereka sedang diproses. Bagus, kita dukung. Saudara, kenapa kita perlu dukung? Karena yang dilaporkan oleh Pak Yusuf Kalla, saudara, Grace Natali, Ade Armando, Abu Janda, memang selama ini saudara sering memberikan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Terakhir kena batunya ceramah daripada Pak Yusuf Kalla dipotong-potong, diedit-edit. Saudara, seolah-olah Pak Yusuf Kalla itu saudara memusuhi agama di luar Islam, memusuhi Kristen, memfitnah Kristen. Marahlah Pak Yusuf Kalla, saudara. 40 ormas Islam mendukung Pak Yusuf Kalla. Proses hukum mereka, ceploskan ke penjara. Setuju? Takbir. Kalau kita dari FPI udah dari 10 tahun yang lalu kita laporin. Kita udah laporkan berkali-kali, saudara. Tapi di rezim yang kemarin dilindungi. Nah gitu kita berharap di yang sekarang ini jangan sampai dilindungi lagi. Amin. Mudah-mudahan mereka diproses, dijebloskan ke penjara. Amin. Nah, makanya saya agak khawatir. Saya lagi perhatiin, saya lagi keker. Ini mau kemana nih? 39 media direkrut oleh pemerintah. Saudara, nanti dibayar, dibiayai, saudara. Ini arahnya kemana? Kalau arahnya sekedar menyiarkan kebaikan pemerintah, hasil kerja pemerintah, tanpa ditambah-tambah, tanpa data yang bohong, tanpa ada fitnah-fitnah seperti kemarin, nggak apa-apa. Silakan kerjasama dengan media. Itu hak pemerintah. Karena pemerintah juga tahu untuk mengumumkan daripada hasil kerjanya ke bawah, ya pemerintah juga butuh media. Nah cuman kita wasiatkan kepada pemerintah, gunakan media itu dengan arif dan bijak. Jangan sampai media itu digunakan lagi seperti rezim yang kemarin untuk menghina habaib, menghina kiai, menghina ulama, ngadu domba kiai dan habib, ngadu domba umat, mecah belah bangsa. Kalau itu dilakukan, apa bedanya rezim sekarang dengan yang kemarin? Betul? Nah, kira-kira jelas gak? Paham? Nah maka itu tadi saya katakan, nah ini kan era perang media. Sudahlah, pemerintah mempunyai medianya, partai-partai juga punya media, saudara. Partai-partai punya media, mereka juga bayar orang untuk membaguskan mereka punya partai, saudara. Nah itu mereka semua bayaran, ini umat Islam nih nggak dibayar. Dibayarnya saudara untuk menerima ridho Allah. Amin. Pokoknya ikhlas kerja di medsos, mau di Instagram, mau di TikTok, saudara. Mau di Telegram, mau di Twitter, saudara, mau di Facebook, mana saja, saudara. Buka akun, siarkan Islam. Buka akun, serang segala maksiat. Itu juga merupakan jihad amar ma'ruf nahi munkar kita di media. Siap berjuang di media, siap jadi mujahid medsos. Takbir, sallu ala nabi. Alhamdulillah, seperti Hilmi juga punya tim media. Terus menyiarkan apa yang dilakukan oleh Hilmi. Bagaimana kemanusiaannya. Alhamdulillah. Bukan ria, bukan. Saudara, bukan. Sebab kalau kita tidak sebarluaskan itu, orang lain menyebarluaskan kebalikannya. Saudara.